kalian silang. Nah, dalam hal ini baru daftar isi baru ya. Ini baru daftar isinya. Ini daftar isinya tentang modul aljabar linear elementer 1. Saya cek modul 1, kita review dulu lah ya sebelum masuk ke modul 2. Kalau nggak salah saya minggu lalu sama Ibu Irma itu membahas tentang matriks yang versi SMA, saya rasa ini tentang modul 1 itu. Ini saya cek ya satu. Bentar saya cek dulu. Nggak loading sedikit. Ini RBV mata aljabar linear elementer 1 edisi 3 ya. Nah, saya nggak tahu sih di katalog kurikulum itu apakah sudah berubah model bahan ajarnya atau gimana. Saya rasa itu berubah itu. Karena ada dua versi ya, tapi itu nggak akan menjadi masalah. Saya rasa kita pakai edisi yang terbaru, yaitu edisi yang ketiga, RBV-nya. Kalau Anda pakai edisi 2 juga boleh. Namun edisi 3 ini lebih baik, siapa tahu di situ ada revisinya gitu. Ini tentang loh, ini modul 2 ya. Ini kayak ada kosong deh. Saya kecilkan dulu. Ini ada isi sebenarnya. Seharusnya buka modul 1 ya. Ini modul 2. Nah, ini modul 1. Nah, di sini terdiri dari 2 KB. Itu tentang pertama tentang pengertian matriks, sifat operasi matriks yang keduanya. Nah, kita lihat di sini materi yang minggu lalu. Saya perbesarkan sedikit supaya jelas. Nah, SPL yang muncul apa itu? Semua penerapan ancaman ini yang membuka sebagai landasan dan pembahasan bagian lain. Ale, mencari dan menganalisis selesai SPL. Nah, ini ada pengantarnya. Pengantar tentang modul 1. Nah, di sini Anda perlu diharapkan mampu mencapai capaian kompetensi. Nah, di sini ada 10 poin. Yang pertama menjelaskan pengertian matriks, menentukan ukuran matriks, menentukan jenis matriks, menjumlahkan dua matriks, mengalihkan matriks dengan bilangan real, dan mengalihkan dua buah matriks, menentukan suatu matriks merupakan matriks bujur sangkar, menentukan matriks singular atau non singular, menentukan inverse matriks berukuran 2 kali 2 berdasarkan definisinya, menjelaskan sifat-sifat matriks inverse, menentukan transpose matriks, menentukan matriks simetri, mana itu semua sudah dijelaskan oleh Bu Irma minggu lalu ya. Saya akan melihat sekilas dulu, kita review ulang lagi. Nah, di sini ada pengertian matriks ya, di mana kalau kita tahu kehidupan kita sehari-hari kita memuat bilangan tersusun dalam kolom dan baris. Nah, contoh sederhananya tentang tabel lah. Kita punya baris dan kolom. Nah, di mana elemen-elemen dalam tabel itu kita bisa diubah menjadi matriks ya. Mungkin kita lihat di sini nanti. Nah, seputar isi tabel itu berupa tentang apa banyaknya jenis pakaian ya gitu, atau banyaknya banyaknya buku yang terjual dalam bulanan ya. Nah, bisa dibikin dalam suatu tabel. Nah, bukunya itu bisa buku ini, buku itu. Nah, makanya kalau diarahkan ke matriks, bisa diarahkan ke dalam matriks. Nah, ini sifat-sifatnya, sifat-sifat dalam matriks ya. Ini juga berlaku semuanya. Ini juga ya, ini ada sekilas nih.
Nah, ini dia sebagai dasarnya pengertian matriks, ini bla 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 bla. Ini putar tabel. Ini kayaknya kok ada yang hilang-hilang ini ya. Kayak yang kurang gitu. Nah, ini pengertian matriks. Nah, di sini matriks ini bla 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 bla. Nah, jalan bilangan ring berbentuk persegi panjang. Nah, bisa juga matriksnya itu berbentuk persegi. Nah, itu namanya matriks bujur sangkar. Nah, bilangan real yang terdapat dalam jajaran yang membentuk matriks itu disebut unsur matriks. Unsur matriks. Kemudian matriks ukuran ordo. Nama lain ukuran ini adalah ordo ya. Ordo M kali N adalah matriks yang terdiri dari M baris dan N kolom. Setiap baris memuat M bilangan dan setiap kolom memuat M bilangan. Di mana M dan N ini ingat ya bilangan bilangan asli ya. Ingat bilangan asli M dan N-nya. Mulai dari 1, 2, 3 dan seterusnya sampai ke M. Nah, ini bentuk matriks umumnya. Ini sudah dijelaskan minggu lalu. Nah, dimulai kalau Anda lihat di sini elemen A11 berarti ini elemen pada baris pertama, kolom pertama. Kalau A12 menunjukkan bahwa elemen ini terletak pada baris pertama, kolom kedua, dan seterusnya. Ini sudah jelaskan minggu lalu. Nah, ini sudah jelas ini. Nah, ini ada matriks ordo 4x4. Nah, di sini contohnya seperti ini. Nah, apakah matriks ini harus dalam bilangan bulat? Enggak, tidak harus juga. Bisa juga Anda meletakkan dalam bilangan rasional, bisa juga. Kan jadi permasalahan dalam hal ini, elemen-elemen matriks Anda bisa menginput dalam bilangan real ya bahasanya. Nah, ini ya, bisa juga yang lainnya. Tuh. Contoh ini masih masuk matriks ya. Walaupun di sini ada tertera E atau V, masih masuk matriks. Nah, ini. Nah, contoh bukan matriks. Nah, di sini ada simbol-simbol gitu. Ini bukan masuk. Kalau ada simbol ini bukan masuk, bukan bagian dari bilangan real. Nah, ini semua simbolnya. Nah, di sini ada matriksnya kosong ya gitu. Sebenarnya nggak boleh kosong elemennya. Nggak ada yang kosong. Kosong kayak gini. Beda ya, kosong sama nol, hati-hati loh. Hati-hati dengan memaknai antara kosong dan nol. Kalau nol masih ada bilangannya. Tapi kalau kosong dimaknai ya tidak ada sama sekali. Tidak ada sama sekali. Kalau nol memiliki masih ada angkanya. Kalau kosong ini tidak ada angka sama sekali, itu bedanya. Kalau Ya, yang C matrik. ini apa? Siapa tadi ngomong tadi? Nah, kita lihat ya, ini matriks A ini sudah jelas bukan matriks, matriks B juga jelas, matriks C juga jelas. Kenapa matriks C dikatakan bukan matriks? Padahal di sini ada akar. Nah, di sini tidak jelas di dalam akarnya itu bilangan negatif ya. Di sini termasuk bilangan kompleks ya. Akarnya ini menjadi bilangan kompleks. Nah, di situ keliru, tidak boleh. Sebenarnya tidak boleh masuk bilangan kompleks. Yang diperkenankan dalam elemen-elemen matriks itu ya bilangan apa ya? Bilangan real ya. Nah, bilangan Kak, real itu sudah di luar dari bilangan kompleks ya. saya izin mau tanya. Hmm. Kalau untuk yang Ini itu siapa kan yang nanya nih? kita. Hah? Saya, Kak. Halo? Kalau ya, Ya, apa tadi pertanyaannya? Kak, saya mau tanya. Kalau Suaranya pi itu, tenggelam itu. Coba didekatkan suaranya, earphone-nya. halo, Ah halo. ya. Ah iya ya. Iya. Kak, kalau pi itu kan bisa diganti sama 3,14. Tapi kalau E itu diganti apa, Kak? Kalau E gitu kan nggak boleh, Kak. Maksudnya kan lambang kayak gitu. Ah, perlu ini ya, ya Kak ya. Perlu kita ketahui, E itu bilangan Euler. Bilangan Euler ya. Kalau nggak salah saya bilangan Euler itu memiliki angka sebesar 2,71 sekian. Itu termasuk. Ingat ya, bukan E yang bukan huruf ini. Bukan huruf E. Tapi E ini bilangan Euler. Memiliki nilai
2,71 sekian. Ah, apa tadi? Terima kasih. Oke. Ada lagi? Pinter ini. Paling gue 10. Bisukan. Oke. Ada lagi bertanya? Ya udah. Kalau nggak ada kita lanjutkan. Nah, ini yang ya sudah jelas ini bukan matriks. Nah, selanjutnya jenis-jenisnya ada matriks kolom, matriks kolom, matriks baris. Nah, jelas ya salah satu ordonya berupa 1 kali n untuk baris, untuk kolom m kali 1. Ini sudah sangat jelas familiarnya. Nah, ini contohnya matriks baris A. Ini matriks jelas ini baris A di mana memiliki ordo 1 kali 4. Ini termasuk matriks kolom dengan ordo 4 kali 1. Nah, ini sangat jelas. Nah, matriks berujung sangkar ordo nih, Bas. Ordo N adalah matriks berukuran N kali N. Nah, ini jelas. Contoh, matriks A ukuran ordo 1 kali 1. Kemudian B ordo 1 kali 1, 2 kali 2. Ini yang C 4 kali 4. Orde ya, nama lainnya boleh juga disebut orde 4, orde 1. Kalau ordo itu ini yang ukuran ini bisa istilah lainnya ordo N kali N. Kemudian di sini unsur-unsur matriks bujur sangkar. Nah, di sini di mana unsur AKK dengan skala 1, 2, 3 sampai ke N, unsur diagonal AIJ, J lebih dari I, 1, 2, 3 sampai ke N, J 1, 2, 3 sampai N disebut unsur atas diagonal. Unsur AIJ dengan J kurang dari I, 1, J, I 1, 2, 3 sampai ke N, J 1, 2, 3 sampai ke N unsur bawah diagonal. Nah, ini sangat jelas. Kita lihat matriks di sini. Kalau ini elemen A11, A22, A33, A4. Nah, ini unsur diagonal. Kalau kita lihat A12, A13, A14, di mana jelas J itu lebih dari I, maka itu termasuk unsur atas diagonal. Kemudian di sini elemennya A21, A31, A32, A41, A42, A43. Nah, ini jelas di mana J-nya lebih kurang dari I. Sehingga itu dinamakan unsur bawah diagonal. Ini familiar nih, sudah pasti paham. Karena SMA sudah dipelajari. Nah, selanjutnya ada istilah lainnya namanya matriks segitiga bawah. Matriks segitiga bawah itu matriks bujur sangkar yang semua unsur di atas diagonalnya adalah 0. Ingat ya, jangan sampai terbalik. Jangan dengan kata kuncinya bawah ya di bawah diagonal, bukan. Tapi dia kebalikannya, yaitu di atas diagonalnya. Saya pernah memahami kayak gini. Matriks segitiga bawah saya pahami adalah di bawah diagonal. Ternyata salah. Rupanya matriks segitiga bawah itu unsur diagonalnya ada di atas. Di atas diagonal ya, itu. Situ saya keliru kemarin memahaminya. Jadi sebenarnya itu adalah unsur diagonalnya ya, yang unsur di atas diagonalnya 0. Contoh seperti ini, P, Q, R, S. Ini sudah terlihat jelas ini. Di atas diagonal 0 semua, gitu, tanpa terkecuali. Nah, ini juga termasuk, ini bukan termasuk matriks segitiga bawah. Kenapa? Karena di atas diagonalnya masih ada angka. Ini yang dilingkari sangat jelas. Sangat jelas. Nah, itu sangat jelas. Kemudian, matriks segitiga atas. Nah, ini kebalikannya. Matriks segitiga atas, unsur di bawah diagonal bernilai 0. Contoh, kita lihat matriks di sini. Nah, matriks berikut adalah matriks segitiga atas. Nah, di sini kita lihat di sini unsur di bawah diagonal semuanya 0. Ya, semua sudah terlihat ya. Ini bukan termasuk matriks bujur sangkar. Kenapa? Karena di sini masih ada angka, yaitu 1 dengan 2. Di bawah diagonalnya kan 1 tinggal 3, 0. Di bawahnya masih ada angka selain daripada 0. Gitu juga dengan ini matriks ini. Ini 0, 2 dengan 1. Maksudnya 2, 1. Bukan termasuk matriks diagonal matriks segitiga atas. Begitu juga matriks ini. Masih ada angka 1 dengan 3. Begitu juga dengan ini. Masih ada angka 2. Itu istilahnya. Kemudian matriks diagonal adalah matriks bujur sangkar yang semua unsur luar diagonalnya, yaitu unsur atas diagonal atau bawah diagonalnya sama dengan 0. Nah, jadi di sini matriks diagonal ini
hanya saja ini sifatnya spesial. Nah, kita lihat di sini matriks diagonal yang semua unsur diagonalnya adalah satu disebut matriks satuan, diberi notasi n untuk n banyaknya baris atau kolom. Nah, ini notasi dari matriks diagonal. A sama dengan matriks dari AIJ, di mana I 1 sampai ke hingga ke N, J 1 hingga ke N dengan AIJ. AIJ itu sama dengan 0. Jika I tidak boleh sama dengan J. Maksudnya elemen-elemennya. Nah, kalau A11, A22, A33, A44 itu selain dari 0. Maksudnya seperti itu. Jadi bebas angkanya berapa saja, itu dikatakan matriks diagonal. Berarti di atasnya, baik itu di atas diagonal maupun di bawah diagonal, nilainya 0. Jadi seperti itu. Kemudian matriks, nah ini contohnya, ini termasuk matriks diagonal, ini sangat jelas. Unsur di bawah, di atasnya 0 semua, di bawah juga 0 semua. Sampai seterusnya. Ini juga termasuk matriks diagonal, ini juga termasuk ya. Walaupun di sini 0 ya, masuk. Walaupun ini bisa dikatakan matriks 0, tapi bisa dikatakan juga ini matriks diagonal. Perlu digarisbawahi. Yang dimaksud dengan I tidak sama dengan J itu adalah elemen yang di sini. A, I, J. Nah, itu yang dimaksud itu. Oke, maksud seperti itu. Kemudian yang bukan matriks diagonal, nah ini sangat jelas. Masih ada angka selain dari 0. Nih, kita lihat di sini. Nah, ini yang B juga gitu. Yang B ini bukan matriks diagonal, melainkan matriks segitiga bawah. Yang ini juga bukan matriks diagonal, tapi segitiga atas. Ini juga. Itulah seterusnya. Ini matriks-matriks berikut yang merupakan matriks satuan. Ini sangat jelas. Matriks satuan ini nama lainnya adalah matriks identitas ya. Nama lainnya matriks identitas. Makanya disimbol dengan I. Kalau I2 berarti dengan orde 2. Nanti 1. Dengan matriks diagonalnya 1. Yang orde 3 kali 3 juga demikian sampai ke N. Jadi seperti itu. Ada pertanyaan sebelum saya lanjut? Ini saya mereview dulu sebentar tentang ini. Ini modulnya kan sedikit ini, 6 modul ini. Ada pertanyaan? Ada? Aman. Aman. Oke. Oke, kita lanjutkan kesamaan dua matriks. Nah, kesamaan dua matriks di sini maksudnya adalah apabila suatu matriks itu dilabelin dengan A sama dengan B. Maksudnya gimana? Kita lihat contoh. Jika diketahui A sama dengan 1 negatif 1, 2, negatif 3, 4, negatif 6, B, 1 negatif 1, 2, negatif 3, 4, 6. Nah, di sini kedua matriksnya sama. Makanya sama. Apa yang sama? Yang pertama elemennya. Yang kedua ordonya. Maka bisa dilabelin A sama dengan B. Nah, sekarang bisa juga seperti ini. Yang contoh yang B juga demikian. Nah, misalnya diketahui P negatif 1, 2, 9 P. Dan Q sama dengan negatif 1, 2, 9, 3. Nah, jika diketahui bahwa P sama dengan Q, maka haruslah P 3. Nah, karena di sini ada instruksi P sama dengan Q, maka kita harus mencari, Bang. Sangat jelas bahwa P-nya harus 3. Seperti itu. Nah, kalau ketemu soal, itu sudah dipahami. Selanjutnya penjumlahan matriks. Nah, ini contoh sederhana. Ya, saya langsung aja. Ini ilustrasi ya. Saya langsung ke definisi. Apabila A ini A, I, J, di mana I 1, 2 hingga ke N, J 1, 2 hingga ke N. B juga demikian. Maka penjumlahannya adalah A tambah B sama I, J tambah B, I, J, di mana I 1, 2 hingga ke M, J sama 1, 2 hingga ke N. Oke, di sini dari definisi jelas bahwa dapat dijumlahkan dalam yang di garis bawahi ya, yang dapat dijumlahkan adalah ordo yang sama. Maksudnya
Misalnya matriks A itu ordo 2 kali 2, kemudian B-nya ordo 2 kali 2 juga. Kemudian ada juga misalnya matriks P dengan ordo 3 kali 2, matriks Q juga 3 kali 2. Jadi seperti itu. Contoh, matriks A sama dengan ordo 4 kali 2 kali 4 ya. Nah, B 3 kali 2 kali 3. Yang C 3 kali 2. Kasih. Dan yang D ordo 2 kali 3. Nah, kalau kita lihat matriks ini, yang bisa dijumlahkan adalah dari yang berlaku dalam operasi matriks penjumlahan adalah yang jelas di sini adalah matriks B dan D. Itu juga yang bisa dijumlahkan. Yang lain nggak bisa. Selain dari itu nggak bisa. Kenapa? Karena tidak sesuai lagi ordonya, tidak sama. Kalau Anda jumlahkan A dengan B, itu sangat jelas berbeda. Karena matriks A itu ordonya 2 kali 4, sedangkan matriks B itu ordonya 2 kali 3. Itu sudah kena. Kemudian kalau Anda mau menjumlahkan A tambah C juga tidak bisa juga. A ke D juga demikian, dan seterusnya. Sehingga Anda dapat peroleh B tambah D. Nah, Anda menjumlahkan masing-masing elemen yang sama. Jadi seperti ini hasilnya. Nah, selanjutnya, ini contoh yang tadi ya, saya nggak menjelaskan, tapi pada hakikatnya lebih kurang sama yang kayak ini. Nah, selanjutnya ini contoh kita tentang pengurangan. 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 Nah, bagaimana kalau seandainya ini operasi matriksnya pengurangan? Kalau dalam operasi matriks pengurangan, lebih kurang metodenya sama dengan proses penjumlahan. Tidak beda jauh. Anda ganti saja tanda ini, maka berlakulah semuanya. Tidak jadi masalah. Selanjutnya tentang perkalian matriks. Nah, perkalian matriks dengan bilangan real atau skalar. Nah, ini perkalian matriks dengan bilangan real adalah matriks dengan ukuran sama dan unsurnya merupakan hasil kali unsur-unsur matriks yang dikali dengan skala tersebut. Definisi formal tersebut, nah ini definisinya. Jika A, AIJ, dan P bilangan real, maka PA sama PAIJ. Ini sangat jelas. Ukuran matriks PA sama dengan ukuran matriks A. Jelas. Kenapa? Karena itu P bilangan real, hanya sebuah konstanta. Nah, contoh seperti ini. A 1 negatif 1, 3, 0, 1 negatif 4. Kalau Anda bikin 2A, menjadi 2 kali matriks A ini 1 negatif 1, 3, 0, 1 negatif 4 menjadi, jika Anda kalikan ke dalam, Anda kalikan 2 semua ke semua elemen. Jadi seperti ini. 2 negatif 2, 6, 0, 2 negatif 8. Nah, yang B juga demikian, yang C juga demikian. Nah, yang contoh yang B juga demikian, sama. Tidak beda jauh. Nah, untuk masalah perkalian matriks baris dan kolom, nah maksudnya gimana? Nah, itu lihat ordonya. Kalau ordonya misalnya ini, contoh, kita lihat ke sini. Nah, kita lihat ke sini. Sebelum lihat ke contoh, lihat definisi dulu. Perkalian matriks baris A adalah A1, A1, A2, A3 hingga ke AM. Dan matriks kolom B, B1, B2, B3 hingga ke BM. Maka AB adalah A1, B1 tambah A2, B2 tambah A3, B3 hingga ke AM, BM. Nah, contohnya seperti ini. Contoh, kita lihat P ini adalah matriks P dengan ordo 1 kali 2 dan Q 2 kali 1. Maka matriksnya pasti berubah menjadi ordo 3, jadi 1 kali 1 hasilnya. Jadi hasilnya seperti ini, 1 kali 3 ditambah 3 kali negatif 2, 3 kurang 6, negatif 3. Itu juga dengan B. A1, 3, 1, 2. B, 3, 2, 1. A, ini sekian. Sama nih. Kemudian untuk perkalian dua matriks dari matriks A ini sangat jelas ya.
Ini sudah ada, sebelumnya sudah dijelaskan. Pada hakikatnya materi apa namanya, definisinya tidak beda jauh dengan yang kita pelajari sebelumnya. Ini saya langkau saja. Ini bisa Anda cek di bukunya masing-masing. Ini sama ya, macam tadi juga. Tapi perlu kita ingat juga ya, dalam perkalian matriks ini tidak semua, kalau ada terjadi tidak bisa dikalikan, contohnya seperti yang mana ya? Ada enggak ya? Nah, gini. Dia bisa P kali Q bisa dikalikan. Ingat ya, dalam perkalian matriks jangan sangka PQ itu bisa dengan QP. Belum tentu. Belum bisa dikatakan begitu. Nah, kenapa? Karena kita melihat dari ordonya. Ordonya itu kalau Anda putar balik, maka belum tentu hasilnya sama kayak PQ. Belum tentu dalam perkalian matriks. Maka hati-hati dalam hal ini. Jangan Anda kira misalnya perkalian itu bisa komutatif. Belum tentu. Perkalian matriks itu belum tentu bisa menjadi komutatif. Seperti itu masalahnya. Contoh soalnya bisa Anda cek sendiri. Nah ini, makanya dikatakan AB tidak sama dengan BA. Contoh ini ya, tidak komutatif. Jadi tidak komutatif dalam hal ini. Ini latihannya, nanti Anda bisa cek sendiri, di banyak nih. Latihannya di sini. Mitos formatif, saya lanjutkan aja. Mungkin Anda bisa latihan mandiri. Ini senang jelasnya, ada yang hilang-hilang, saya nggak tahu namanya. Nah, selanjutnya tentang sifat operasi matriks. Nah, sifat operasi matriks itu macam-macam ya. Pertama ada sifat asosiatif perkalian matriks. Nah, ini juga berlaku ya dalam hal ini. Nah, contoh matriks A, matriks B, matriks C juga berlaku. Kalau matriks A ordonya 2 kali 3, ordo dari matriks B 3 kali 3. Nanti akan menjadi matriks 2 kali 3. Nah, sangat jelas. 2 kali 3. Nah, kalau Anda sehingga menjadi gini. AB, kalau Anda kalikan A dengan BC 3 kali 3 dengan 2, 3 kali 3 dengan 3 kali 2 itu menjadi 3 kali 2. Anda keluarnya sederhana. Kalau Anda mengalihkan, sudah dijelaskan minggu lalu sama Bu Irma ya, lebih kurang seperti itu. Jika Anda menemukan matriks, nah ini sederhananya 3 kali 3, 2 kali 3 ya. 2 kali 3. Kemudian di sini 3 kali 3. Di sini adalah 3 kali 2. Nah, jika Anda gabung seperti ini, 3 kali 3 dengan misalnya 3 kali 3 dengan 3 kali 2, ini menjadi di reset menjadi 3 kali 2. Maka terbuktinya seperti ini. Nah, kalau 2 kali 3 dengan 3 kali 3, Anda buang aja ini yang tengah menjadi 2 kali 3. Jadi seperti ini. Kan sama kan? Lebih kurang seperti itu masalahnya. Oke, kita lanjutkan di sini. Nah, lebih kurang seperti itu ya. Sifat asosiatif berlaku. Ini, nah bagaimana kalau seandainya apa ya? Ini juga berlaku yang lain ya. Nah, selanjutnya distributif juga berlaku ya, masih berlaku juga. Berlaku juga sifat distributif. Nah, ini sudah jelaskan minggu lalu. Nah, masih banyak lagi.
Nah, sifat perkalian matriks dengan bilangan full dan matriks diagonal. Ini sangat jelas nih. Ini bisa Anda jelas, bisa Anda paham sendiri nih. Ini matriks bujur sangkar ya. Ini matriks bujur sangkar ini sangat jelas mudah dipahami. Nah, di sini kita perlu pahami dulu inverse dari suatu matriks bujur sangkar dengan orde M adalah matriks bujur sangkar A inverse yang memenuhi A kali A inverse sama dengan A inverse kali A sama dengan IM. Matriks identitas berlaku ya. Sangat itu juga berlaku dalam hal itu. Nah, contoh kita lihat nih, Anda menentukan inverse dulu, hasilnya dapat. Nah, jika Anda membuktikannya ini semua, maka Anda memperoleh hasilnya berupa matriks identitas. Ini bisa Anda cari sendiri nanti. Tapi perlu Anda ketahui juga, tidak semua matriks bujur sangkar memiliki inverse. Nah, contoh seperti ini. Tentukan inverse matriks B. 1 ingat 1 jika ada. Jika ada ya bahasanya. Dari sini, nah, dikurang seperti itu ya. Setelah di sini, nah, kita buktikan hasilnya seperti ini. Nah, kalau anda bikin jadi persamaan, jadi PR sama dengan 1, QS sama dengan 0, negatif P kurang R sama 0, negatif Q kurang S sama dengan 1. Ini menjadi sebuah persamaan. Anda peroleh seperti ini, 4 persamaan. Nah, jika persamaan 1 dengan 2 dijumlahkan, maka peroleh seperti ini. Ternyata hasilnya 0 sama dengan 1. Ya, tidak mungkin. Ini jelas pertentangan. Ada pengandaian ya. Ini sini ada pengandaian atau permisalan. Makanya dikatakan itu tidak memiliki inverse. Selanjutnya matriks bujur sangkar yang tidak punya inverse itu disebut matriks singular. Matriks bujur sangkar yang bukan matriks singular maksudnya itu adalah yang memiliki inverse ya. Itu disebut matriks tak singular. Ini nggak jelas ya. Kita sudah belajar tentang determinan. Nah, di situ ya kita bahas dasarnya. Dalilnya itu jika A matriks tak singular, jika determinan A tidak sama dengan 0. Itu sangat jelas. Kalau matriksnya singular, berarti determinannya 0. Sangat jelas. Bisa Anda cek sendiri. Nah, sifat-sifat inverse. Sifat-sifat inverse, nah di sini kita lihat ya. Berlaku ya, macam ini AB inverse ini sama dengan B inverse kali A inverse. Itu juga sama, berlaku. Nah, ini. Jika A dan B matriks singular ordo sama, maka AB mempunyai inverse dan berlaku AB inverse sama dengan B inverse A inverse. Ini bisa Anda cek sendiri buktinya di modul. Nah, serta contohnya gitu. Banyak. Kemudian masalah transpose. Transpose matriks, nah jika ukuran M kali N menjadi N kali M. Nah, contoh seperti ini sudah jelas. Jika seandainya A transpose ditransposkan lagi, maka hasilnya berupa matriks di awal lagi. Ini sangat jelas. Seperti ini contohnya. Transpose matriks A. Ini jadi seperti ini ya. Berubah ya. Konsepnya sangat jelas. Matriks yang sama dengan transposnya disebut matriks simetri. Nah, contohnya gimana? Ini contoh kuadrat matriks E. Jika Anda mengubah jadi transpos, hasilnya sama aja. Tidak ada perubahan. Maka itu yang dikatakan matriks simetri. Oke. Ini review tentang modul 1. Ada pertanyaan? Review tentang matriks yang masih dasar ya, masih yang versi SMA. Ada pertanyaan sampai di sini? Sebelum saya lanjutkan. Ada? Ada? Nggak ada? Kalau tidak ada, kita lanjutkan ke modul 2. Nah, perlu Anda pahami juga. Kita harus paham dulu matriks sebelum kita masuk materi ke sini.
Nah, di sini dalam hal ini modul 2 ini kita membahas ada 2/2 ya, dua bagian, yaitu operasi baris elementer atau kita singkat dengan OBE, kemudian matriks eselon terreduksi dan matriks elementer. Kita bahas dua KB. Nah, di sini kita lihat untuk ini kita lihat di sini untuk menangani SPL secara sistematis diperlukan pengertian operasi baris elementer. Operasi baris elementer kita perlu memahami dari definisi dari OBE atau operasi baris elementer. Operasi baris elementer adalah proses mengubah SPL menjadi sistem persamaan baru yang memiliki solusi yang sama dengan jawab sistem persamaan semula. Namun mencari sistem persamaan yang baru jauh lebih mudah. Dalam proses tersebut, matriks lengkap sistem persamaan diubah menjadi matriks eselon atau matriks eselon terreduksi menggunakan serangkaian operasi baris elementer. Nah, kita bahas di sini semuanya. Nah, kita diharapkan dalam modul 2 ya. Modul 2 ini kita bisa memahami ada 14 poin. Yang pertama bisa menjelaskan OBE, melakukan OBE pada suatu matriks, eliminasi Gauss, Gauss-Jordan, eselon dengan eliminasi Gauss, eselon terreduksi, matriks eselon terreduksi dengan eliminasi Gauss-Jordan. Mengubah suatu matriks menjadi matriks eselon, mengubah suatu matriks menjadi matriks eselon terreduksi, menghitung inverse matriks dengan eliminasi Gauss-Jordan, menjelaskan keekivalenan suatu keekivalenan baris, menjelaskan matriks elementer, memeriksa keekivalenan baris dua baris. Selanjutnya kita bahas dulu tentang operasi baris elementer. Kita lihat di sini contohnya. Contohnya yaitu ada SPL. Kalau kita memahami yang dasar, kita menggunakan metode substitusi, bisa menggunakan eliminasi, atau campuran substitusi eliminasi. Kita bisa menggunakan itu. Tapi dalam hal ini kita bisa mengubah ke dalam matriks ya. Kita lihat seperti ini. Contohnya sistem persamaan. Sistem persamaan di sini adalah ada 2x tambah y sama dengan 5, x tambah 2y sama dengan 4. Nah, kalau kita ubah dalam matriks seperti ini, matriks lengkap ya. 2, 1, 5, 1, 2, 4. Nah, bagaimana cara kita mengubah matriks ini? Nah, ada tipsnya. Tipsnya seperti ini. Yang pertama, mengalihkan suatu persamaan atau baris dengan bilangan tak nol. Yang kedua, mempertukarkan tempat dua persamaan. Maksudnya gimana? Misalnya, baris pertama dipindahkan ke baris kedua. Begitu juga sebaliknya. Maksudnya seperti itu. Kemudian yang ketiga, menambahi suatu persamaan atau baris dengan kelipatan persamaan atau baris lain. Nah, ini ya sepertinya. Ini seperti ini. Maksudnya ini dasarnya ya. Nah, pada sistem semula, persamaan pertama dikalikan dengan 2. Sehingga menjadi, nah kalau diubah dalam SPL, jadi seperti ini, 4x tambah 2 sama dengan 10. Di mana awalnya adalah 2x tambah y sama dengan 5. Sehingga menjadi matriksnya seperti ini. 4, 2, 10, 1, 2, 4. Nah, kemudian, ini kita bisa mengurangi. Persamaan pertama dikurangi dengan samaan kedua. Sehingga menjadi 3x sama dengan 6, x tambah 2y sama dengan 4. Persamaan pertama dikurangi dengan persamaan kedua. Sehingga yang diubah adalah pada baris persamaan pertama, yaitu
Jadi pertama 4 kurang 1 jadi 3, sini 2 kurang 2 jadi 0, 10 kurang 4 jadi 6. Baris kedua tidak diubah, masih tetap. Ini bentuk matriksnya seperti ini. Selanjutnya, pada sistem di atas dikalikan persamaan pertama dengan 1/3. Nah, jadi seperti ini, X sama dengan 2. Nah, kalau di dalam matriks, nah, itu kita menjadi sama, dikalikan sepertiga. Nah, ini baris pertama kita kalikan sepertiga semuanya. Jadi 3/3 jadi 1, 0 bagi 3 1, 6 bagi 3 juga 2. Jadi 102, 124. Nah, sampai pada tahap 1 ini persamaan pertama atau baris pertama diperoleh X sama dengan 2. Kemudian persamaan 2 atau baris kedua X tambah bisa 2 bisa Anda gunakan dengan metode substitusi. Nah, jadi 2 tambah 2Y sama dengan 4, berarti 2Y sama dengan 2, jadi Y sama dengan 1. Nah, ini kalau Anda bisa, kalau sampai sini Anda bisa langsung menyelesaikan, bisa saja. Kalau Anda mau lanjut seperti itu, ini ya, Anda menemukan Y sama 1, tapi ini baru tahap 1 ya. Nah, ada tahap kalau bagaimana kalau kita lanjutkan sampai selesai matriks itu. Nah, kita lihat di sini. Nah, masih yang sama. Persamaan kedua dikurangi persamaan pertama menjadi, nah kalau ini menjadi X sama dengan 2, kemudian 2Y sama dengan 2. Nah, di sini kita lihat bahwa tadi pertamanya 102 124 ini menjadi di bawahnya 0, di sini jadi 2, di sini jadi 1. Di sini jadi 2 ya. Dia katanya persamaan kedua dikurangi dengan sama 4 kurang 2, 2 kurang 0, 1 kurang 1. Hasilnya berupa 022 di baris kedua. Selanjutnya, baris kedua kita rubah menjadi, kita kalikan menjadi setengah. Yang menjadi X sama dengan 2, Y sama dengan 1. Baris kedua dikalikan dengan setengah. Dan matriks lengkapnya menjadi 102, 011. Nah, ini sudah dapat hasilnya. Karena ini matriks lengkap, sudah berserta dengan konstantanya. Sehingga menjadi langsung diperoleh X sama dengan 2, Y sama dengan 1. Jadi kalau ditandai secara halus seperti ini. Sini X, sini Y. Ini konstantanya. Jadi seperti itu. Nah, jadi kalau ini kita bagi, kita batasi seperti ini. Jadi seperti itu masalahnya. Oke. Nah, hubungan antara pengubahan persamaan dengan pengubah matriks dapat dilihat seperti berikut. Mengalihkan suatu persamaan dengan bilangan tak nol. Mengalihkan suatu baris dengan tak nol. Nah, metodenya sama. Namun perbedaannya kata kuncinya adalah kalau pada SPL, dia persamaannya. Kalau pada matriks itu pada barisnya. Langkahnya sama. Nah, perbedaannya kata kunci yang kita gunakan. Nah, jadi kalau kita simpulkan, operasi baris elementer itu adalah pengubahan dengan 3 metode. Seperti yang dijelaskan tadi, mengalihkan suatu baris dengan bilangan tak nol, mempertukarkan tempat dua baris, atau menambahi suatu baris dengan kelipatan baris lain. Jika mengalihkan dengan 0, maka dapat mengubah jawab. Ya, betulnya kalau Anda tulis langsung 0, nggak bisa. Anda nggak bisa menggunakan langsung bilangan 0. Nggak bisa. Ini mode penulisannya. Ini ada suatu matriks, misalnya Anda labelin seperti ini. Seperti itu ya. Nah, untuk mempermudah pemahaman kita, lihat contoh di sini. Contohnya yaitu kita akan melakukan macam OBE. Ada matriks ini berikut. Pertama, kita mengalihkan baris kedua dengan 5. Baris kedua ya. Baris kedua dengan 5.
Sehingga menjadi yang 31 negatif 12 menjadi 15, 5 negatif 5, 10. Oke, selanjutnya yang kedua, mempertukarkan baris kedua dengan baris ketiga. Ya, jadi gini, 3, 1 negatif 1, 2, 2, 3, 1, 0 itu menjadi 2, 3, 1, 0, 3, 1 negatif 1, 2. Itu yang kita tukarkan tanpa mengubah satupun elemennya. Selanjutnya untuk menambahkan baris ke satu dengan 2 kali baris 2. Ini bisa digabungkan dengan elemen-elemen ya dengan angka sehingga menjadi B1 tambah 2B2 itu sama dengan di mana yang dirubah adalah B1 di bagian baris pertama yang dirubah B1 tambah B2 berarti 1 tambah 3, 1 tambah 2 kali 3 itu menjadi 7. 0 tambah 2 kali 1 menjadi 2. 2 tambah 2 kali negatif 1 menjadi 0. 3 ditambah 2 kali 2 sama 0. 3 tambah 4 sama 7. Misalnya seperti ini. Yang dirubah memang baris pertama. Nah, sekarang kalau terjadi dengan angka yang negatif, nah, dengan menambahi baris kedua dengan negatif 3 kali baris ke 1, sekaligus menambahi baris ketiga dengan negatif 2 kali baris ke 1. Anda bisa sekaligus sekali jalan dalam hal ini. Nah, jadi seperti Anda langsung ya ini. B2 dikurang 3B1. B2 berarti 3 dikurang 3 kali 1, 3. Jadi 3 kurang 3 itu 0. Kemudian 1 kurang 3 kali 0 jadi 1. Negatif 1 tambah kurang 3 kali 2 menjadi negatif 7. 2 ditambah negatif 3 kali 3 menjadi negatif 7. Kemudian baris ketiga kita rubah lagi. 2 dikurang 2 kali 1 menjadi 0. 3 dikurang 2 kali 0 menjadi 3. 1 dikurang 2 kali 2 menjadi negatif 3. Kemudian 0 dikurang 2 kali 3 menjadi negatif 6. Nah, jadi seperti itu. Anda boleh menyelesaikan permasalahan ini sekali jalan. Gitu. Anda boleh mengerjakan itu. Nah, pengerjaan OB ini pada suatu matriks yang punya kolom 0 tidak mengubah kolom 0 itu karena mengalihkan baris ke J dengan bilangan R tidak sama dengan 0 mengubah unsur ke J kolom 0 itu dari 0 menjadi R titik 0. Nah, R kali 0 sama dengan 0. Yang kedua, mempertukarkan baris ke J dengan baris ke K berarti menukar unsur ke J ke kolom 0 itu yang adalah mana itu adalah 0, unsur ke K juga 0, maka itu tidak ada efeknya kalau Anda tukar. Maka sama. Gitu. Kemudian yang ketiga juga menambahkan baris ke J dengan P kali baris ke K, berarti menambah unsur ke J kolom itu dengan P kali unsur ke K dengan menambah unsur itu dengan P kali 0. Jelas operasi baris elementer tidak mengubah kolom 0. Yang penting nanti mempermudahnya itu nanti kita lihat pada SPL homogen itu nanti. Ada contoh di sini, contoh sederhana. Ubahlah matriks ini menjadi yang pertama matriks segitiga atas. Yang kedua, matriks diagonal. Nah, tipsnya caranya bagaimana? Mengubah elemen. Nah, kalau di sini kan B2 dikurang setengah B. Boleh. Anda boleh mengubah yang demikian. Dengan mengubah 0 ya, boleh. Bagaimana caranya supaya 1 itu menjadi 0? Nah, itu B2-nya 1 tetap ya. Kemudian dikurang setengah kali B1, boleh.
Anda langsung dengan itu demikian juga boleh. Itu juga termasuk matriks segitiga atas. Atau Anda mengubah dulu, Anda putar matriksnya, Anda boleh mengubah seperti ini. Anda change jadi 1, 3, 2, 4. Kemudian Anda rubah matriks ini, mana matriks ini Anda mau mengubah B2. B2 dikurang 2B1. Sehingga menjadi 1, 2, negatif 1, 2, 3, 2 kali 3. Ini tetap ya 3. Di sini 0. 0, 4 kurang 6, negatif 2. Ini juga boleh. Ini juga termasuk matriks segitiga atas. Juga masuk ya, matriks segitiga atas juga berlaku. Yang jelas kita bisa memahami prosedurnya, langkah-langkahnya pada intinya. Walaupun memang elemennya banyak beda, tapi tidak jadi masalah. Yang paling penting di sini Anda bisa memahami proses perjalanan dalam merangkah operasi baris elementer bebas. Nah, selanjutnya bagaimana dengan matriks diagonal? Nah, lebih kurang jadi seperti ini. Nah, ini kan kalau di sini kan langsung dari yang A ya. Hmm, Jadi langsung aja itu kan langsung pertama kan dirubah dulu nih. Dibuat dulu 0 jadi 0 ya. Jadi B1 dikurang 4B2 jadi 2 0 0 1 dan baru setengah. Kalau dikalikan setengah pada baris pertama itu dikatakan matriks diagonal. Boleh juga Anda bikin seperti ini. Kemudian 2 4 1 3. Anda putar kembali ke sini ya. Saya sambung ke sini. Nah, ini ke sini ya. Itu menjadi B negatif ya. Negatif setengah dari B2. Itu boleh. Berarti menjadi 1, 3, 0, 1. Kemudian Anda lakukan prosesnya menjadi B1 kurang 3, B2. Sehingga menjadi matriksnya adalah 1, 0, 0, 1. Sama saja. Tidak masalah prosesnya sama, yang penting ujungnya adalah matriks diagonal. Nah, namun dalam hal matriks segitiga atas tidak akan menjadi permasalahan, elemennya beda. Tapi pada intinya kita sudah paham dari definisi matriks segitiga atas ya, di mana unsur diagonalnya di bawah harus nol ya gitu. Jadi seperti itu. Selanjutnya, nah yang B ya sama soalnya saya lihat saja. Ini tidak beda jauh ya sama yang A metodenya. Perlu Anda ingatkan, perlu kita ingat jika Anda selesai dalam menyelesaikan permasalahan suatu matriks. Nah, ini kalau Anda menyelesaikan sampai kepada matriks segitiga atas, itu yang dinamakan dengan metode eliminasi Gauss, di mana penyelesaiannya terletak pada hampir metodenya sama dengan menentukan matriks dengan operasi baris elementer menjadi matriks segitiga atas. Nah, itu bisa berlaku, itu hampir sama dengan matriks, itu yang disebut dengan eliminasi Gauss ya. Nah, itu tahapnya mengubah jadi matriks segitiga atas. Nah, jadi seperti itu. Nah, kalau matriks eliminasi Gauss-Jordan, kita menyelesaikan sampai kepada matriks diagonal. Ini katanya proses operasi baris elementer sampai menjadi matriks diagonal itu disebut eliminasi Gauss-Jordan. Nah, ini kita lihat di sini ya. Nah, ini hampir sama caranya pada yang kita jelaskan yang di awal. Tidak beda jauh metodenya. Dengan mengurangi. Nah, kita selesaikan matriks ini sampai kita menemukan nolnya. Nah, perlu kita ingat juga bahwa supaya kita mempermudah dalam menyelesaikan permasalahan ini, yang jelas pada elemen baris pertama di kolom pertama, Anda bikin dulu menjadi satu utama dulu. Itu dulu utamanya.
Anda bikin dulu menjadi satu utama. Nah, bagaimana caranya supaya pada elemen A11 itu menjadi satu? Anda bisa menukarkan, Anda bisa mengalihkan, atau menjumlahkan setelah. Yang penting Anda Anda harus tips pertama Anda harus mengubah dulu A11 itu menjadi satu. Itu dulu poin utama. Nah, untuk memperjelas kita lihat di sini. Nah, matriks ini contohnya di mana matrisnya adalah 31 negatif 27 5 negatif 2 negatif 34 2 2 3 3. Jadi negatif 3B1 sama. Berarti Anda kalikan sepertiga semua elemen pada baris pertama. Menjadi 1 sepertiga, negatif 2 per 3, 7 per 3. Nah, selanjutnya Anda dapat matriks ini. Matriks barunya. Selanjutnya Anda boleh mengerjakan secara sekaligus dengan mentargetkan di bawah satu utama ini menjadi 0. Bagaimana caranya? Sesuai dengan Anda merangka formulanya. Nah, di sini ditulis formulanya B2 dikurang 5B1. Dan B3 dikurang 2B1. Jadi, seperti ini. Nah, sudah selesai? Sudah selesai di sini 0, 0 semuanya. Anda mengubah lagi diagonal ini, unsur diagonal ini. Yang kita tahu bahwa di sini adalah elemen diagonal di sini 1 negatif 11 per 3, 13 per 3. Ini matriks lengkap ya kategorinya. Ini masih kategori matriks lengkap di sini. Sehingga nah, ini kita kalikan negatif 3 per 11, maka jadi 1. Nah, Anda rubah lagi. Di bawah satu utama yang pada elemen pada A22, Anda rubah di sini bawah dulu. Jadi 0. Nah, sudah selesai. Nah, kemudian belum selesai ya. Nah, sudah selesai dapat nolnya seperti ini. Anda kalikan lagi. Jika seandainya belum 1. Anda kalikan supaya hasilnya 1. Nah, jadi seperti ini. Ini sudah selesai ya. Ini eliminasi Gauss. Kalau eliminasi Gauss-Jordan itu sudah sambungannya dari Gauss. Nah, Anda rubah lagi yang di bawah diagonal, Anda rubah semuanya. Yang ini, yang dari unsur di atas diagonal, Anda rubah semua menjadi 0. Ya, ini menjadi seperti ini. Ini matriks lengkap ini. Makanya ukurannya seperti ini gambarannya. Nah, selanjutnya bagaimana kita menghitung inverse dengan eliminasi Gauss-Jordan. Nah, ini model rumusnya di mana pertama kita tahu bahwa kalau kita punya inverse berarti itu matriks non singular. Kalau dia tidak punya inverse berarti itu dikatakan matriks singular. Nah, dalam proses eliminasi Gauss-Jordan, nah ini bisa kita jelaskan. Jadi seperti ini. Nah, kita punya satu matriks A. Nah, kita bikin sebelahnya lagi matriks identitas sesuai dengan ordonya. Ordonya perlu kita ingat adalah ordo bujur sangkar ya. Yang kita gunakan yang berlaku. Mana di sini AI yang pertama kita rubah menjadi yang A ini menjadi identitas, yang I menjadi A inverse. Nah, di mana I yang diubah menjadi A inverse itulah hasilnya. Nah, jadi seperti ini dengan mengubah AI menjadi I A inverse atau AI dengan eliminasi Gauss-Jordan terdapat I A inverse. Nah, untuk mempermudah pemahaman kita di sini contoh. Nah, hitung inverse H2 negatif 5 negatif 1 3. Sebenarnya bisa aja dengan metode yang SMA ya, tapi kita coba versi eliminasi Gauss Jordan. Nah, langkahnya sama. Anda rubahkan H itu menjadi matriks identitas, itu Anda rubah menjadi inverse-nya, inverse dari H. Maka hasilnya seperti ini. Lakukan proses yang sudah kita jelaskan sebelumnya. Maka hasilnya seperti ini. Hasilnya seperti ini. Jadi inverse-nya segini. Itu juga inverse. Itu juga dengan ini, sama. Anda lakukan proses sampai selesai. Sampai Anda ketemu hasil akhirnya di sini. Hasil akhirnya kayak gini. Nah, inilah inverse yang sebelah kanan.
Jadi seperti itu. Nah, sama nih. Anda bikin matriks itu, Anda terjaring terputus macam ini ya. Nah, ini yang pertama, yang terakhir bikin seperti ini. Kita dapatlah A inverse. Nah, kelar masalah. Bagaimana kalau matriks A tidak punya inverse? Matriks A tidak punya inverse apabila eliminasi Gauss-Jordan dikerjakan pada matriks AI pada matriksnya akan membuat baris 0. Nah, untuk memudahnya, kita lihat di sini. Nah, ini dia case-nya. Anda menyelesaikan permasalahan nih, suatu matriks. Tahu-taunya kebetulan Anda merangka pemula, ternyata hasil baris ketiga ini nol semua. Nah, di situ kena. Kita tidak bisa melanjutkannya lagi. Seperti itu. Berarti dikatakan tidak punya impos. Itu sangat jelas. Nah, buktinya apa? Anda bisa mengecek melalui determinan. Determinan sama dengan nol, itu dikatakan matriks singular. Akibatnya, matriks itu tidak memiliki impos. Itulah. Begitulah pembahasannya. Ini sama ya, seterusnya. Nah, gitu. Sebelum saya lanjut, ada pertanyaan? Ada pertanyaan sampai sini dulu? Ada. Q&A. Kak, kalau Pi kan bisa masuk matriks karena bisa diganti 3,14. Tapi kalau E diganti apa, Kak? Nah, jadi di sini untuk masalah ini, seperti yang dijelaskan tadi, bahwa 3,414 itu Pi kan pada umumnya. 3,1415 dan seterusnya. Tapi kalau E-nya bukan E besar ya Bu ya, tapi E kecil. E kecil yang italik, yaitu dimaknai dengan bilangan Euler. Nah, di mana bilangan itu memuat angka 2,71 sekian. Nah, situ ada itu nanti. Oke, paham Ibu? Ada lagi pertanyaan? Ada lagi pertanyaan? Ada? Anda boleh masuk ke kolom Q&A ya, atau kolom chat boleh juga. Ada pertanyaan sejauh ini? Nggak ada? Berarti sudah paham materinya. Gimana yang lain? Mas Dana paham? Tumben. Paham. Paham. Mantap. Masih belajar nanti. Apa? Masih mempelajari nanti. Ya, nanti bisa dipelajari. Nah, jadi itu ya tentang seputar operasi baris elementer. Di sana di situ inputnya terdiri dari ada dua metode juga, di mana eliminasi Gauss, Gauss-Jordan. Itu tentang tadi. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, tunggu dulu, saya buka dulu. Dari saya belum ada pertanyaan Kak, tapi kurang paham, perlu memahaminya lagi. Kalau untuk memahaminya, silakan kerjakan latihannya atau tes formatifnya untuk mempermudah pemahamannya. Atau boleh dibaca ulang lagi materi modulnya. Di sana itu sudah sangat jelas itu penjelasannya. Nah, ditambah lagi kita sudah menjelaskan materinya ini secara perlahan-lahan, itu sudah jelas itu materi. Atau kalau mau mempermudah wawasan Anda,
Anda cari aja buku aljabar linear, elementer, karya Howard Anton, edisi kelima kalau nggak salah saya. Jadi disitulah Anda pahami di situ materinya. Boleh juga, lebih kurang sama isinya. Ini sumber pustaka ini kan modulnya kan sama, Howard Anton juga, nggak jadi masalah. Cuman ini lebih diperbagus lagi di situ modul ini, supaya kita semua bisa memahami materi yang kita pelajari. Jadi lebih kurang seperti itu. Oke, kalau belum ada pertanyaan tapi belum paham, nggak jadi masalah. Penting untuk mempermudah pemahaman, kita coba melalui latihan soal. Latihan soal di sini banyak nih. Nih latihan soalnya. Di sini sudah ada kunci dong. Jangan sementang ada kunci ya nggak usah jawab deh. Ya udah itu aja langsung jawab, nggak bisa. Anda pahami juga materinya gitu. Ini ada rangkumannya, sudah sangat jelas ini. Oke, selanjutnya tentang matriks echelon, matriks tereduksi, dan matriks elementer. Kita bahas dulu tentang matriks echelon dan echelon tereduksi. Nah, dengan eliminasi Gauss, matriks A berikut ini dapat diubah menjadi matriks P atau Q. Sedangkan matriks B dapat diubah menjadi matriks R. Nah, kita lihat di sini, matriks A-nya ini kita rubah menjadi matriks P. Nah, ini maksudnya gimana gitu. Tentu kita terpikir, maksudnya gimana sih gitu. Nah, kita lihat di sini, A diubah menjadi P. Maka dia menjadi matriks segitiga atas. Q juga demikian, menjadi matriks segitiga atas. Kalau yang B diubah menjadi R. Dia dapatnya segini. Nah, kita lihat sini ya. Maka diperoleh dapat ini ya, kelar masalahnya. Nah, bagaimana kita menyelesaikan untuk memperoleh matriks PQR dengan eliminasi Gauss? Silakan kerjakan sendiri nanti. Sekarang perhatikan ketiga matriks PQR. Nah, ini pendalamannya dari yang sebelumnya. Yang pertama, pada setiap baris, unsur tak nol yang terletak paling kiri adalah 1. Maksudnya yang mana? Nih, yang paling kiri. Yang paling kiri ya, setiap baris ya, perlu kita ingat. Yang pada setiap baris. Misalnya baris pertama, paling kiri yang paling pertama. Baris kedua berarti di sini paling kiri. Baris ketiga di sini paling kiri. Gitu. Yang kedua, untuk semua baris, unsur satu terkiri itu tertata dengan aturan susunan berikut. Unsur satu terkiri, baris yang di bawah selalu berada lebih ke kanan daripada unsur satu terkiri, baris yang di atasnya. Maksudnya gimana? Nah, contohnya pada matriks P atau Q ini, baris pertama yang paling terkiri pada elemen A11. Sedangkan pada baris kedua, yang paling terkiri adalah baris A22. Itu yang paling terkiri, bukan pada A23. Yang ketiga juga demikian. Baris ketiga, yang paling persamaan ketiga di situ adalah 33. Jadi di situ disitulah paling yang unsur satu terkiri gitu. Yang paling kiri letaknya. Nah, itu bisa kalau kita lihat di sini di antara PQR itu bisa dikatakan matriks echelon. Kenapa? Karena di sini memiliki satu utama, kemudian di bawah diagonal itu bernilai 0. Itu dikatakan matriks echelon. Nah, karena dengan konsep eliminasi Gauss, itu juga bisa dikatakan matriks echelon. Nah, ya. Adapun definisi tepatnya dituangkan seperti berikut. Matriks echelon adalah matriks yang memenuhi sifat berikut. Nah, untuk matriks echelon ini kita gunakan sifat eliminasi Gauss. Nah, tapi apakah terpenuhi gitu? Terpenuhi nggak gitu kita menggunakan eliminasi? Langkah pertama kita menggunakan matriks eliminasi Gauss. Ditinjau dulu apakah di sini sudah memenuhi matriks echelon atau bukan.
Sekarang kita lihat. Nah, definisinya, matriks echelon adalah matriks yang memenuhi tiga sifat. Yang pertama, baris yang memuat unsur tak nol. Unsur tak nol terletak paling kiri adalah 1. Terletak paling kiri di sini adalah pada setiap barisnya ya. Nah, baris pertama yang paling terkiri pada A11, baris kedua A22, A33, A33 untuk baris ketiga, hingga baris ke N untuk ANN. Selanjutnya untuk B yang kedua, unsur baris yang memuat unsur tak nol terkiri, baris yang posisinya lebih ke bawah, juga berposisi lebih ke kanan sedikit ya, satu elemen. Jadi seperti itu maksudnya. Selanjutnya di bawah baris 0, tak ada baris yang memuat unsur tak nol. Maksudnya gimana? Di bawah baris 0, tak ada baris yang memuat unsur tak nol. Nah, kalau kita maknai, kalau tak ada baris yang memuat unsur tak nol, berarti itu unsur 0 itu di bawahnya lagi. Di bawah baris 0 ya. Tidak ada barisnya. Berarti, maksudnya gimana? Nah, contohnya tadi. Ini matriks R ini. Ini yang di bawah ini kan tak ada lagi unsurnya. Unsur-unsur matriks tak nol. Ya inilah paling bawah ini. Matriksnya harus tetap paling bawah. Unsur nolnya. Di bawah baris 0. Baris 0 itu di bawahnya nggak ada lagi. Nggak ada unsur. Tidak ada baris yang memuat unsur tak nol. Nah, perlu kita tahu istilahnya. Unsur satu yang terletak terkiri pada suatu baris matriks echelon disebut unsur satu utama. Nah, penjelasannya di sini, sifat satu mengakibatkan bahwa untuk matriks echelon, pada kolom yang memuat unsur satu utama dari suatu baris, misalkan baris ke K, tak ada unsur tak nol di bawah unsur satu utama itu. Kalau di bawah unsur satu utama itu terdapat unsur tak nol, maka satu utama baris yang memuat unsur tak nol ini tidak bisa terletak lebih kanan dari unsur satu utama ke baris ke K. Ini bertentangan dengan sifat kedua. Sifat kedua dapat disimpulkan bahwa banyaknya baris tak nol matriks echelon tidak bisa lebih banyak dari jumlah kolom. Nah, jadi itu jumlah kolom ya, maksudnya ya pada baris tak nol di situ tidak bisa lebih banyak dari jumlah kolom. Nah, gimana cara memahaminya? Kita lihat contoh. Nah, ini matriks P dengan Q. Selidiki ya, kita dua matriks ini. Kalau matriks P, setiap baris untuk tak nol paling kiri adalah 1. Jadi sifat 1 terpenuhi. Yang paling terkiri di sini masih terpenuhi. Walaupun di sini sebelahnya 0 juga masih boleh. Tidak harus yang di sini. Yang paling penting di sini pada baris pertama yang paling terkiri adalah siapa? Di sini peran. Sini 1 kan. Ini masih masuk. Kemudian baris kedua. Baris kedua yang paling terkiri di sini masih masuk. Kemudian baris ketiga masih terpenuhi ya unsur satunya, satu utama. Masih juga, baris ketiga juga masuk juga ya, masih masuk kategori unsur tak nol ya. Ingat kata kuncinya unsur tak nol yang terletak paling kiri itu bahasanya. Kalau seandainya terjadi di sini misalnya 2, misalnya sini ada 2, di sini 2 di 1, itu bukan dikatakan matriks echelon. Nanti kita lihat contoh selanjutnya nanti. Nah, yang Q juga demikian. Terpenuhi juga ya. Baris pertama terletak pada A11, baris kedua terletak pada A23, baris ketiga gitu juga ini. Nah, baris 4 nggak ada, terpenuhi. Otomatis terpenuhi semuanya. Nah, di sini baris 0 ini, di bawah baris 0 tidak ada unsur lagi. Ini jelas, Q-nya sudah terpenuhi. 3 sifat semua. 3 sifat dari 2 matriks ini terpenuhi semuanya. Oke. Selanjutnya yang key. Nah, ini saya jelaskan tadi. Nah, contoh yang tentang tidak terpenuhi. Contoh, kita lihat ya, untuk menunjukkan bahwa suatu matriks bukan matriks echelon, cukup ditunjukkan bahwa salah satu dari 3 yang tidak terpenuhi. Yang pertama, unsur satu utama pada baris 3 tidak lebih ke kanan. Maksudnya gimana?
Pada baris kedua, ini 1 dengan 2. Sorry. Ini 1 dengan 1. Jelas ini tidak ke kanan satu yang ini. Tidak ke sini letaknya kedua. Di elemen 2. Seharusnya letak di elemen 2. Baru bisa dikatakan matriks echelon. Jadi seperti itu. Kemudian yang B juga gitu. Yang B yang Q 1 2 1 0 0 0 0 1 0. Nah, di sini di bawah baris yang semua unsurnya 0 terdapat baris kan. Nah, ini maksudnya kata kuncinya baris 0 itu di bawahnya ada unsur. Seharusnya tidak boleh. Seharusnya tidak boleh ya. Tidak boleh ada unsur lagi. Tidak boleh ada baris baru lagi. Tidak boleh ada baris yang ada gitu. Makanya dikatakan bukan matriks echelon. Ini sangat jelas. Memang sifat 1 terpenuhi. Sifat 2 jelas juga tidak terpenuhi. Kenapa? Kenapa sifat 2 juga tidak terpenuhi? Sebenarnya sifat 2 juga terpenuhi ya. Di sini baris ketiga ada yang paling kiri lagi, tapi yang kena di baris yang sifat ketiga. Ini tidak boleh 0 ini baris kedua ini 0 ini di tengah-tengah nggak boleh, dia harus di bawah. Nah, ini seperti R, tapi yang R ini masih ada yang salah. Kenapa? Di mana letak salahnya? Salahnya adalah pada baris kedua. Baris kedua, unsur satunya terlampau ke kanan. Nah, harusnya di sini, di elemen 2. Baru bisa dikatakan matriks echelon. Nah, di situ kena. Makanya dikatakan ini bukan echelon. Jadi R bukan matriks echelon. Utama nanti unsur 1. Oke. Halo Bu Irma. Ya, Oh, oke. Ini saya ngampu dulu sebentar ya Bu ya. Karena enggak, tadi aku juga pengalaman. lagi lihat. Ah. Harusnya emang yang udah pernah dong. Oh, Bu. Oh, enggak juga. Biarlah Ibu dulu. Enggak masalah. Saya kan belum tahu justru matriks yang ini. Belum saya baca-baca lagi nih. Ya, ini kan matriks ini kan saya pernah belajar ini, kebetulan. Matriks Iya. ini memang versi kuliahnya langsung Iya. versi kuliah. Jadi di situ memang kita harus memahami lebih ekstra lagi dan memperbanyak latihan. Jadi Iya, lebih kurang siap. seperti itu. Ya, nggak apa-apa, saya sambil lihat-lihat. Ya, nanti mudah-mudahan paham lah Bu ya. Untuk modul 3 dan seterusnya. Oke, kita lanjutkan di sini. Periksa berlakunya sifat-sifat 1, 2, 3 pada matriks. Nah, ini sifat 1, 2, 3 ini kita cek dari 3 sifat tadi. Yang pertama masalah unsur satu utama. Unsur satu utama masih terpenuhi. Pada baris pertama masih terpenuhi. Baris kedua masih terpenuhi. Baris ketiga masih terpenuhi. Berarti sifat 1 masih terpenuhi. Sifat 2 yaitu masalah tentang apa tadi ya? Kita lihat lagi, kita ingat lagi baris kedua untuk baris yang memuat unsur tak nol, unsur tak masalah peletakan ya, posisi masalah posisi angka baris tak nolnya harus lebih ke kanan lagi, itu maksudnya. Sifat 1, 2 itu jelas terpenuhi baris tak nolnya ya. Yang ketiga juga termasuk. Kenapa? Walaupun di sini ada 0, yang paling baris terakhir ini ada elemennya 0, tapi di bawahnya tidak ada lagi. Sudah kelar, berarti ini udah masuk. Ini masuk matriks echelon. Yang P masuk echelon, yang Q bukan echelon. Kenapa? Jelas. Yang pertama masalah unsur satu utama. Unsur satu utama dan posisinya. Itu sangat jelas. Yang pada baris pertama, setelah 0 ada 2. 2 dengan 1. Satunya paling ke kanan. Itu sudah tidak terpenuhi. Kemudian peletakan posisi juga kena pada baris pertama gitu. Yang R juga
demikian. Yang R ini salah satu yang kena. Apa itu? Ini sangat jelas. Ada baris kedua, itu semuanya elemen nol. Harusnya apabila terjadi baris itu bernilai nol, baris nol, terdapat unsur baris nol, dia seharusnya tidak ada lagi unsur-unsur baris tak nol lagi di bawahnya. Masalahnya di bawahnya masih ada lagi. Itu tidak berlaku. Sifat 3 ya. Sifat 1 berlaku, tapi sifat 3 tidak berlaku. Sifat 1, 2 berlaku, tapi sifat 3 tidak berlaku digunakan. Makanya dikatakan matriks R ini dikategorikan bukan matriks epsilon. Yang S juga demikian. Nah, ini paling jelas. Sifat 1, 2 tidak terpenuhi. Tidak ada unsur 1, itu sudah kena. Tidak ada unsur 1. Ya. Nah, kemudian yang T. Yang T termasuk matriks epsilon. Kenapa? Sifat 1 terpenuhi. Ya. Masuk unsur 1 utama ya. Unsur yang paling terkiri semuanya. Kemudian peletakan posisi juga pada setiap baris semakin ke kanan. Semakin baris pertama sebelah kiri sini, baris kedua semakin ke kanan ke sini, baris ketiga ke kanan, semakin ke kanan. Baris keempat semakin kanan. Yang U yang U terpenuhi. Kenapa? Kok Kenapa terpenuhi? Yang pertama, unsur 1 terpenuhi. Sifat pertama terpenuhi, masih terkiri. Yang kedua, masih paling terkiri. Karena sebelum 1 masih 0, masih berlaku. Yang ketiga, baris 0 ini kan baris 0. Ini baris 0. Nggak jadi masalah, nggak efek. Yang jadi permasalahannya di sini adalah baris di sini ada 0, 0, 0, 0, tapi di bawah di sini ada misalnya 1, 2, 3, 4. Itu baru itu bukan matriks epsilon. Nah, ini kuncinya itu juga saya rasa. Nah, ya kan? Lebih kurang seperti itu. Nah, di sini ada penjelasannya. Lebih kurang sama yang saya jelaskan tadi. Nah, ini sebagai penjelasan matriks masing-masing. Ini pakai tabel nih kesimpulannya. Nah, ini pada permulaan bagian ini sudah dijelaskan bahwa dengan eliminasi Gauss, matriks A dapat diubah menjadi matriks P yang merupakan matriks epsilon. Meneruskan eliminasi Gauss-Jordan selangkah lagi, kita peroleh matriks Q, juga matriks epsilon. Nah, kalau Anda menggunakan eliminasi Gauss atau Gauss-Jordan, Anda telusuri ternyata hasilnya Anda telusuri matriks itu dikategorikan matriks epsilon. Bisa juga. Bisa dengan dua metode itu. Matriks-matriks PGQ adalah matriks-matriks epsilon yang diperoleh dengan serangkaian OBE pada matriks A yang disebut bentuk epsilon. Untuk matriks A terlihat bahwa bentuk epsilon untuk suatu matriks tidak tunggal. Untuk mendapatkan bentuk epsilon yang tunggal, kita harus memilih satu di antara bentuk-bentuk epsilon. Untuk mempermudah pemahaman kita tentang ini jatuhnya pembahasan tentang matriks epsilon tereduksi. Matriks epsilon tereduksi adalah matriks epsilon yang ditambah satu sifat lagi. Nah, di mana masih lanjutannya ya dari matriks epsilon, namun dalam hal ini kita tambah satu lagi. Yang keempat, pada kolom yang memuat unsur satu utama pada suatu baris tidak ada unsur tak nol di atas unsur satu utama. Nah, di atas unsur satu utama. Berarti di atas diagonal ya maknanya. Itu baru bisa dikatakan matriks epsilon tereduksi. Nah, untuk mempermudah pemahaman, kita lihat contoh di sini. Nah, di sini matriks P 1021 0012 0001 0000. Sifat pertama terpenuhi, sifat kedua peletakan posisinya terpenuhi, sifat 3 masalah angka baris 0 itu tidak ada unsur lagi, tidak ada baris lagi, terpenuhi. Sifat 4 tidak terpenuhi. Kenapa? Kenapa tidak terpenuhi? Karena di atas 1 masih ada angka lainnya, yaitu 2. Nah, di atas 1 utama masih ada angka 2. Ada angka 2 ya, ini 2, ini juga 2.
Makanya dikatakan bukan matriks echelon terreduksi, tapi dikatakan matriks echelon. Memang iya kata. Dia ada dua kemungkinan jawabannya. Ada tiga tempat ya. Kayaknya empat. Yang pertama, dia bisa dikatakan matriks echelon, tapi bisa juga dikatakan matriks echelon terreduksi. Yang kedua, dia matriks echelon tapi bukan matriks echelon terreduksi. Yang ketiga, kalau dia bukan matriks echelon, jelas itu bukan matriks echelon terreduksi. Tiga kemungkinan untuk mempermudah pemahaman. Nah, ini lebih kurang seperti itu matriks P. Kalau S gimana? Nah, S termasuk matriks echelon terreduksi. Nah, karena semua unsur adalah nol, maka tak ada kolom yang memuat unsur satu utama. Itu terpenuhi. Tidak. Itu sifat pertama juga jelas terpenuhi juga ya. Nah, kenapa dikatakan matriks echelon terreduksi? Nah, itu pertanyaan kita itu. Ternyata yang S ini terpenuhi ya matriks echelon ternyata. Matriks echelon. Nah, kuncinya di sini adalah pada baris yang memuat unsur tak nol ini. Dapat dikatakan matriks S tadi ya, masalah S ya. Baris yang memuat unsur tak nol tak ada. Jadi tiga sifat terpenuhi. Nah, ini kalau kita berbicara, kalau dari sifat tadi, itu berbicara dengan tentang unsur tak nol. Kalau unsurnya nol semuanya, ya masih itu terpenuhi, itu otomatis terpenuhi masalahnya. Itu termasuk matriks echelon. Masalah posisi juga demikian. Yang berlaku di sifat di situ adalah sifat yang memiliki unsur tak nol, maksudnya itu ya, unsur tak nol. Makanya dikatakan di situ matriks echelon terreduksi. Yang S tadi, yang T ini termasuk matriks echelon terreduksi. Echelon. Ya, saya. Ya, selanjutnya untuk ini yang T kan matriks echelon terreduksi. Yang U dikatakan matriks echelon terreduksi. Nah, ini jelas. Tidak ada lagi. Terpenuhi semuanya. Yang pertama masalah unsur tak nol. Unsur satu utama terletak paling terkiri posisinya. Posisinya sudah sesuai pada setiap baris. Nah, sebelum satu ada nol sudah sesuai. Sifat tiga ya. Sifat tiga di mana ada nol, baris tidak ada baris nol, tidak ada unsur lagi. Ini terpenuhi. Yang keempat juga di atas satu utama tidak selain harus unsur nol. Berarti terpenuhi semuanya. Simpulannya seperti ini. Oke. Nah, selanjutnya contoh selanjutnya lebih kurang bisa Anda pahami sendiri. Tidak beda jauh dengan sebelumnya. Nah, selanjutnya menentukan matriks echelon dan matriks echelon terreduksi dengan menggunakan eliminasi Gauss dan Gauss-Jordan. Nah, dalam hal ini memang eliminasi Gauss-Jordan ini bisa dikatakan matriks echelon, tapi itu belum selesai. Itu belum selesai permasalahannya. Supaya mayoritasnya di sini, eliminasi Gauss itu kita mengubah suatu matriks menjadi matriks echelon. Atau di matriks yang diubah menjadi matriks segitiga atas. Kemudian matriks echelon, eliminasi Gauss-Jordan, sedangkan eliminasi Gauss-Jordan itu matriksnya itu kita ubah menjadi matriks diagonal atau nama lain, sehingga itu dikatakan juga sebagai matriks echelon terreduksi. Jadi seperti itu. Oh, sebentar ya. Sebentar dulu AFK sebentar. Mau sekalian sambil Anda memahami juga ya. Sebentar. Saya balik lagi sebentar. Tak lama.
Oke, kita lanjutkan tentang ini eliminasi Gauss dan Gauss-Jordan. Nah, untuk prosedurnya tidak beda jauh dengan sebelumnya. Kita lihat contoh di sini, matriksnya ini. Nah, kita bereskan dulu baris pertama. Kita bereskan seperti ini. Nah, langkah sudah tertera di sini. Ini panjang urusannya. Nah, sampai seperti ini kan, panjang nih kelarnya. Membereskannya itu sampai seperti ini. Pokoknya yang jelasnya kita harus tahu kas-kas dari matriks echelon ya. Kita harus tahu dulu kasnya. Nah, ini baru dalam bentuk matriks ya. Bagaimana nanti kalau dalam SPL? SPL tuh sudah jelas itu berbeda nanti. Nah, ini udah dikatakan matriks echelon ini. Nah, ini bisa Anda pahami sendiri. Ini banyak nih materinya. Metodenya tidak beda jauh. Namun membedakan mungkin ada notesnya. Tapi pada intinya kita harus pahami pahami sifat-sifat dari matriks echelon. Kemudian matriks echelon tereduksi itu harus dipahami. Kemudian juga masalah Gauss-Jordan lebih kurang seperti itu. Nah, unsur satu harus 0. Ini langkah seperti ini banyak nih ya. Enggak panjang nih caranya. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, itu 1 nggak ada lagi 0. Seperti itu. Nah, selanjutnya tentang matriks elementer dan kekipalenan baris. Ini kita sudah bahas OBE sebelumnya. Situ pemanfaatan dari proses mengenakan matriks echelon ke matriks reduksi. Matriks echelon dan matriks echelon tereduksi ternyata ekivalen baris dengan matriks semula. Nah, untuk pemahamannya kita lihat definisi. Matriks A disebut ekivalen baris dengan baris matriks B apabila matriks B merupakan hasil serangkaian OBE yang dikerjakan pada matriks A. Untuk contohnya, nah, pada pembahasan ini, nah ini masalah ini nanti kita tentang SPL nanti untuk mudah pemahamannya di paling baris. Kemudian kita lihat matriks elementer itu adalah matriks tujuh sangkar yang diperoleh jika operasi OBE dikerjakan pada matriks satuan. Untuk lihatnya kita lihat matriks yang kita lihat contohnya ya. Di sini matriks identitas. Mana kalau identitas yang ordo 3x3 ini kita ubah menjadi seperti ini, maka sama. Nah, kita dapat matriks elementer. Nah, yang pertama kan metodenya dengan perkalian dari elemennya itu P. Kemudian pertukaran baris, yang ketiga penjumlahan. Nggak berlaku. Kita peroleh 3 matriks elementer 1, 2, 3. Nah, untuk pemahaman kita lihat contoh. Ada matriks A 10132, 20121, 1124403. Akan diperiksa bahwa hasil dari E1A itu juga serupa dengan A. Kita lihat contoh di sini. E1 ini adalah 100P0001. Jadi seperti ini. Hasilnya seperti ini menjadi ini. 2P. Nah, P ini jadi P baris kedua. Nah, ini kebalikannya menjadi seperti ini sama ya. Tidak beda jauh. Hasilnya sama, kemudian membuktikan E2 kali A juga demikian. Nah, Anda putar barisnya sama saja.
Begitu juga dengan menjumlahkan bersama. Itu dikatakan matriks elementer. Dan kekepalan baris itu bisa diperluas untuk matriks berukuran M kali M dan matriks satuan IM untuk M bilangan asli. Untuk operasi barisan perkalian, operasi perkalian baris ke K, pertukaran baris ke K, dan dengan baris ke L dengan menambahi baris ke K seperti berikut. Nah ini nggak beda jauh dengan kemarin, dengan tadi, dengan sebelumnya tidak beda jauh metodenya. Ini sama caranya, bukan jadi persoalan, metodenya sama. Jelas ada 3 metode, menjumlahkan, mengalihkan, dan Pelajaran. memindahkan. Contohnya ini juga Oh, iya. seperti Mm. ini. Selanjutnya kita lihat untuk contoh ini membuktikan ya. Ini jatuhnya membuktikan nih. U sama dengan K kali P. Ini metode pakai metode matriks elementer nih. Yang pertama kita lihat P 1210 1432. Nah, metodenya jelas. Anda menggunakan operasi baris elementer seperti biasa, diperoleh seperti ini. Ini di mana P sama dengan ini matriks epsilon terreduksi ya. Nah, ini sudah termasuk matriks epsilon terreduksi. Itu Q. Dia sama dengan Q. Jadi dia sama dengan Q. Kemudian kita bikin angka pertama kan P ini kita ubah jadi matriks epsilon terreduksi menjadi itu. Ini tertera. Jadi kita labelin Q itu. Kemudian dari Q itu kita bisa memecahkan 3 matriks elementer. Nah, sehingga Anda kalikan seperti ini, sehingga diperoleh hasilnya K. K-nya diperoleh. Setelah K-nya diperoleh, Anda ini diperoleh hasilnya K ya. Karena yang menjadi titik fokus di sini adalah perkalian dari 3 matriks elementer. Atau dapat juga Anda kerjakan dengan cara seperti ini. Nah, boleh juga Anda tidak harus Anda bikin pecah-pecah kayak gini, tapi Anda boleh mengerjakan dengan eliminasi. Dengan pakai ini ya, operasi baris elementer ya. Boleh. Anda boleh mengerjakan seperti itu. Atau Anda pecahkan dengan 3 baris elemen, 3 matriks elementer juga boleh. Nggak jadi permasalahan. Itu bersama. Contoh selanjutnya bersama juga. Tidak beda jauh metodenya yang sebelumnya. Kemudian contoh selanjutnya yang matriks A ekivalen baris dengan matriks B jika dan hanya jika terdapat M buah matriks elementer E1, E2, E3 hingga EM kurang 1, EM sehingga B, EM, EM kurang 1, E3, E2, E1A, E2, E1 ya. Mas. Jadi seperti itu dalilnya tentang dan itu sangat jelas itu pembahasannya tadi. Ini ya. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Ini sudah selesai materinya modul 2 ini. Ada? Apakah ada pertanyaan? Nanti dibaca lagi. Dibaca lagi. Iya. Oke, ada selain itu ada lagi? Ada yang bertanya? Gimana dengan Bu Irma?
Ya paham, Bu? Iya, ntar saya baca lagi. Iya, Iya, saya udah pernah dulu apa yang lagi anak saya belajar ya. Tapi saya udah lupa, ntar saya lihat lagi deh. ya nggak masalah. Nanti bisa dipahami. Nanti minggu depan Ibu bahas tentang soal-soal ini. Biar mudah pahami Ntar ya. saya tes Nah, formatifnya coba saya lihat deh. ya. Minggu depan Ibu bagian materinya sudah oke tuh. Bagian materi, bagian soal tuh. Karena ini 6 modul nih, Bu. 6 modul nih sikitnya. Iya, Jadi kalau mau lumayan ini kalau Ale ini dibagi lah. Misalnya Ibu minggu ini, minggu depan bahas materi, minggu satu lagi bahas soal, minggu satu lagi gini, bisa. Tapi setelah Ibu nanti kebijakannya. Cocok gitu. iya nanti saya pelajari Ya, lagi. kebijakan Ibu nanti itu. Hmm. Ini kan saya Oke mengganti Ibu deh. sementara aja. Hmm. Karena materinya lumayan banyak ini. Tebal nih materinya. Iya Untung-untung, bukunya. untung-untung ini dipisah dua nih. Kalau menyatu semuanya ya nggak terkejar dengan apa Oh, mata, maksudnya mata, alih satu, alih ma- dua gitu ya. iya, untung-untung dibagi dua ini. Karena kalau di buku Howard Anton itu memang tebal bukunya itu udah sama metode numeris itu, udah sama daerah Fourier juga termasuk situ. Makanya situ untuk ada referensi tambahan lagi itulah lebih kurang yang banyaknya di situ Howard Anton itu. Tapi lebih kurang sama modulnya. Modul juga bisa gitu. Oke. Ada lagi pertanyaan selain daripada itu? Nampaknya sudah mengerti semua nih. Anda? Oke, kalau tidak ada waktu sudah makin malam ya. Kalau sudah semakin malam, maka dalam hal ini kita tutup saja pertemuan pada malam ini. Minggu depan akan dilanjutkan lagi oleh Bu Irma, mudah-mudahan tidak ada kalau tidak halangan. Oke, saya Ya, saya insyaallah. saya mengampu sementara saja karena saya lihat saya lihat respon mahasiswanya kok pada patah semangat kalau tak ada masuk Ibu Irma. Yalah, saya ganti aja dulu. Pak. Nah, itu pula masalahnya. Tapi saya nggak jadi masalah. Kebetulan saya ada waktu ini kan. Sebelum saya ada waktu, nah maka ganti ke sementara. Karena nanti bulan puasa semakin dekat ini. Nah itulah makin makin sulit ini. Oke deh. Oke, kalau tidak ada, kita tutup pertemuan pada malam ini dengan lapas hamdalah, alhamdulillah rabbil alamin. Saya tutup dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Makasih. Oke, boleh beraktivitas kembali. Boleh istirahat ya maksudnya.